Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelas 5C yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan yaitu mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Enterprise dengan judul Implementasi Jaringan Enterprise. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Niko Manggita Cahya Juliatini dengan NIM 22150911107. Di sini saya berperan sebagai klien. Kemudian rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Gede Yogendra Permana dengan NIM 22510911007 dan peran saya di sini sebagai web server ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Putu Ibu Spasari dengan NIM 2215 sebagai database server. Baik, itu tadi sesi perkenalan. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang kami jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, perencanaan jaringan yang terdiri dari perencanaan topologi jaringan, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Kemudian yang kedua, ada instalasi dan konfigurasi layanan jaringan yang terdiri dari web server, database server, FTP server, SSH, dan tunneling. Dan yang terakhir yaitu pengujian layanan jaringan. Baik, lanjut kita ke perencanaan topologi jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama mengenai perencanaan jaringan. Di sini kami melakukan 3 tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan jaringan. Yang kedua, yang pertama itu perencanaan topologi jaringan. Yang kedua yaitu pemilihan perangkat keras dan juga pemilihan perangkat lunak. Yang pertama yaitu perencanaan jaringan, topologi jaringan. Topologi jaringan yang kami gunakan di sini untuk menghubungkan kedua cabang perusahaan yang berada di Kota Singaraja dan Denpasar, yaitu topologi STAR. Topologi STAR digunakan karena memiliki beberapa alasan yang kuat, terutama dalam hal pengelolaan, kinerja, dan keamanan jaringan. Dalam konteks perusahaan yang memiliki beberapa layanan seperti web server, database server, FTP, SSH, dan tunneling, topologi ini memberikan solusi yang optimal. Nah, penggunaan topologi STAR juga memberikan manajemen jaringan yang lebih mudah, kinerja yang lebih baik, fleksibilitas dalam pengembangan, keamanan yang lebih baik, serta reliabilitas yang terpusat. Nah, topologi STAR ini juga memastikan bahwa kegagalan pada suatu perangkat tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan, yang menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk jaringan enterprise dengan banyak layanan kritis. Nah, kemudian pada topologi ini terdapat cloud yang di tengah-tengah ini yang berfungsi sebagai backbone jaringan yang menghubungkan seluruh elemen dari topologi. Ini memungkinkan komunikasi antar dua cabang perusahaan dengan server utama melalui jaringan internet. Kemudian di sini terdapat 3 buah router, di mana ada satu router utama yang terhubung ke web server dan juga database server yang bernama router 1. Ini router 1. Kemudian router ini bertugas menghubungkan layanan di kedua server dengan kedua cabang perusahaan melalui cloud. Dengan ini web server dan database server dapat diakses dari kedua cabang. Nah, di topologi ini juga terdapat dua server. Yang pertama yaitu web server yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan website perusahaan, dan yang kedua yaitu database server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan yang dapat diakses oleh cabang-cabang. Kemudian di sini terdapat router 3 dan juga router 4 yang mewakili dua cabang perusahaan yang terhubung melalui cloud ke router utama. Nah, setiap cabang dapat mengakses layanan web server dan database server secara langsung melalui jaringan ini. Nah, di setiap cabang juga terhubung eh, ke router itu melalui switch yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat lokal di cabang seperti komputer dan lain sebagainya. Adapun perangkat lunak yang digunakan di sini yang pertama yaitu sistem operasi Ubuntu yang digunakan sebagai web server. Nah, di sini kita menggunakan Apache 2. Kemudian terdapat sistem operasi Kali Linux yang digunakan untuk database server yaitu
DB atau MySQL. Kemudian FTP di sini kami menggunakan FileZilla dan SSH dan Tunlink menggunakan Putty. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan implementasi dan konfigurasi oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai database server. Sebelumnya, database server adalah server yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data yang disimpan dalam bentuk basis data. Nah, dalam implementasi jaringan enterprise ini, database server digunakan untuk mengelola data perusahaan yang dapat diakses oleh kedua cabang. Langsung saja pada instalasinya. Instalasi MySQL atau MariaDB ini yang pertama kita eh, cek dulu, maaf, yang pertama kita akan install dengan code sudo apt install MariaDB server. Kita akan masukkan password untuk akun. Maaf. Oke, jadi karena saya sudah menginstal MariaDB-nya, maka di sini adalah null upgrade dan null new installed. Selanjutnya, sebelum itu kita akan mengecek bin address-nya dengan code sudo nano etc mysql mariadb config d modulu main server cnf. Nah, di sini kita bisa melihat bin address. Bin address di sini menggunakan $$ agar bisa diakses oleh semua user. Kita exit. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat user. Namun pada database ini saya sudah membuat user. Jadi kita akan mengecek user apa saja yang ada pada database ini dengan kita masuk dulu ke MySQL main.minp. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Soalnya kita akan mengecek user yang ada pada MariaDB ini dengan cara select user host from MySQL user. Jadi ini merupakan user yang ada pada MariaDB saya. Di sini saya membuat user ayupuspa1 dengan hostnya persen sehingga eh, semua bisa mengakses jaringan yang ada. Nah, langkah selanjutnya karena saya sudah membuat database, saya akan menampilkan database yang ada. Sebelum itu saya use dulu database. Maaf. Sebelum itu saya masuk dulu ke user saya.
Maaf error. Saya coba sekali lagi. Kita exit dulu. Kita masuk ulang. Oke, sekarang kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Saya akan men-show database apa saja yang ada pada MariaDB saya. Hmm, Maaf. Oke, jadi ini merupakan database yang ada pada MariaDB saya. Selanjutnya kita akan menggunakan database perusahaan agar bisa menampilkan segala yang ada di database perusahaan. Oke, selanjutnya kita show tabel dulu. Tabel yang ada pada perusahaan yaitu tabel karyawan. Selanjutnya kita tampilkan tabel karyawan ini. Ini merupakan field-field yang ada dengan data-data yang ada pada tabel karyawan. Soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya berperan sebagai web servernya, yang dimana dari pengertian web server itu adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengatur dan mengirimkan file HTML kepada eh, pengguna melalui internet. Dan ini merupakan tampilan dari web server dari kita memakai sistem operasi dari Ubuntu. Nah, untuk masuk ke bagaimana konfigurasi dan install beberapa item di dalam Ubuntu, kita bisa menggunakan Apache untuk web servernya. Yang pertama, kita menggunakan komen sudo. Mohon maaf. Oke. Kita menggunakan komen sudo apt install. Untuk kita pertama install Apache-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan Apache 2. Kemudian kita klik enter. Nah, bisa dilihat bahwa saya juga sudah sebelumnya eh, menginstal Apache, jadi di sini tidak ada yang bisa di-upgrade. Eh, oke. Mohon maaf tadi ada interupsi. Jadi ketika sudah terinstall, maka kita akan men-start dari Apache tersebut dengan menggunakan komen sudo systemctl start dari Apache. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah run atau aktif atau belum, kita menggunakan komen yang tadi, tapi kita ganti startnya menjadi status. Nah, sudah dilihat bahwa status dari Apache-nya sudah running atau aktif. Kemudian kita masuk ke direktori dari Apache tersebut. Kita masuk ke cd var www.html di sini. Ini merupakan direktori default dari Apache. Pun kita klik enter. Nah, saya tadi sudah masuk. Kemudian kita melakukan menambahkan repository untuk HTML atau tampilan yang bakal dilihat nanti oleh user.
kita melakukan komen mkdir, mohon maaf, eh, sudo mkdir. Mkdir ini merupakan komen untuk menambahkan folder setelah HTML. Kita menambahkan folder dengan nama web, nanti kita slash nanti diaksesnya dengan nama web underscore jar price. Kemudian kita enter. Bisa dilihat saya sebelumnya juga sudah menambahkan repository berupa web jar price dan tentunya tidak bisa ditambahkan lagi. Kemudian kita masuk ke repository tersebut. Dari repository jar price tersebut dengan komen web jar price. Nah, ketika sudah kita masuk, kita bisa menambahkan beberapa file nanti seperti index.php. Contohnya, saya ingin menambahkan atau mengedit dari file index.php. Bisa dilihat ini merupakan tampilan nanti yang bakal diakses oleh user atau klien nanti berupa file PHP, yang dimana nanti file PHP tersebut berisikan tentang informasi-informasi yang akan dilihat oleh usernya. Dan berikut merupakan codingannya. Dan untuk klik save atau kita bisa akses dengan menggunakan Ctrl X, dan tentunya untuk mengakses DB atau database kita harus memerlukan namanya IP dari database server. Saya mendapatkan IP dari database servernya berupa kita ping terlebih dahulu, mohon maaf. Database servernya itu kita memiliki IP-nya 168.192.168.233 eh 233.147. Bisa dilihat di sini sudah berhasil ngeping. Berarti kita sudah bisa memasukkan localhost atau hostname-nya berupa kita tembak dari ping tersebut. Tentunya kita lanjutkan setelah kita membuat index.php-nya, kita tentunya harus membuat db.php-nya untuk mengkoneksikan database ke indeks PHP nantinya. Kita buka dan seperti yang bisa dilihat nanti di hostnya kita masukkan IP dari database servernya berupa 192.168.233.147 yang sudah kita ping tadi. Dan ketika sudah tentunya menggunakan user dari database-nya Ayu Puspa dengan passwordnya, dan kita ambil database namanya yaitu perusahaan. Ketika sudah konfigurasi, kita bisa klik save atau control save dan keluar saja. Kemudian ketika sudah selesai, kita bisa keluar aja langsung, eh, exit. Kemudian kita masuk ke terminal lagi. Kemudian kita pastikan hostname kita. Dan berikut yang 192.168.233.220 akan menjadi tujuan utama dari klien nanti untuk menembak ke server dari eh, Apache atau server Ubuntu ini. Kemudian kita lanjut untuk penerapan FTP nanti. Yang pertama kita harus install dulu sudo apt install vs ftpd. Yang sudah dilihat, saya juga sudah pernah menginstalnya, jadi tidak ada upgrade atau update dari install ini. Kemudian setelah kita ini, tentunya kita akan langsung mengaktifkannya dengan komen sudo systemctl start dari vs ftpd-nya. Jika sudah, kita akan mengecek statusnya apakah sudah
running atau belum. Kita ganti dari start tadi menjadi status. Bisa dilihat bahwa status dari VSVT PD-nya sudah running. Kemudian untuk dalam penerapan SSA, tentunya kita juga harus menginstal OpenSSA terlebih dahulu dengan komen sudo apt install OpenSSA OpenSSA server. Bisa dilihat saya juga sudah menginstalnya dan bisa dilihat install upgrade dan install installed karena sudah diinstal. Jadi setelah kita sudah menginstal, kita tentunya juga harus men-start dari OpenSSA agar bisa di SSA oleh klien nantinya dengan komen sudo system ctl start SSA, dan kita melihat apakah sudah run atau aktif dengan cek statusnya. Bisa dilihat bahwa statusnya sudah running atau aktif. Kemudian saya sedikit terlewat bahwa nanti adanya sedikit konfigurasi di eh, sudo nanonya. Kita konfigurasi di beberapa filenya, seperti file dari SVTPD-nya. Kita masukkan gini, kita masuk ke direktorinya. Dan berikut tampilan dari eh, direktori fspd.conf-nya. Di sini kita bisa mengaksesnya atau mengedit bahwa listennya kita aktifkan atau kita nyalakan menjadi no. Listennya kita listen IPv6-nya yes jika kita menggunakan IPv6, dan mouse-nya bisa dilihat write enable-nya kita yes kan. Kemudian use local time-nya kita yes kan, direct message kita yes kan atau aktifkan, dan berikut juga beberapa konfigurasi-konfigurasi yang sudah saya terapkan seperti CRUD lokal untuk FTP nantinya. Ini secure-nya dan juga saya menambahkan command line berupa ini agar FTP-nya atau FSPD-nya bisa dijalankan di eh, apa namanya eh, FileZilla ya nantinya untuk mengakses datanya. Ketika sudah, kita bisa klik simpan, kemudian kita exit. Mungkin itu dari kesediaan cara membuat web servernya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memperlihatkan eh, pengimplementasian SSH dan juga penggunaan tunneling. Jadi share screen terlebih dahulu. Nah, di sini eh, kita yang pertama-tama yaitu untuk menembak dari website yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan browser, yaitu eh, kita pertama memasukkan IP-nya 192.168.233.233, kemudian kita kasih slice nama dari websitenya. Ya, mohon maaf di sini saya sedikit keliru memasukkan alamat IP-nya. Yang benar itu 192.168.233.240.
Coba kita ganti ke 220. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, jika kita tidak menggunakan link, maka di sini akan terlihat bahwa website yang kita kunjungi itu not secure. Kemudian agar menjadi secure, maka kita di sini dapat mengaplikasikan Tanlink dengan menggunakan putih. Nah, yang pertama itu kita masukkan IP-nya 192.168.233.220. Kemudian kita SSH Tanlinksnya. Ini portnya itu 8080, kemudian destination-nya itu localhost 280. Kita add. Nah, jika add kita open, ini di accept. Nah, di sini saya tadi sudah mendapatkan user dari web servernya yaitu Yogi. Dan passwordnya. Nah, di sini sudah dapat berjalan SSH-nya. Sekarang kita akan membuka websitenya dengan localhost lap- localhost 28080 web WebJarPress. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan jika kita telah menggunakan Tanlink. Di mana jika kita telah menggunakan Tanlink di sini jaringannya itu sudah aman. Kalau kita tidak menggunakannya di sini, maka akan terdapat peringatan not secure. Dan di sini saya akan melakukan penambahan data dari karyawan. Misalnya nama karyawannya itu Yaya. Kemudian jabatannya di sini saya pakai CEO. Kemudian kita simpan. Nah, ini data karyawannya atau datanya sudah dapat direcord, kemudian di sini juga sudah dapat ditampilkan di mana tadi itu ada data terbaru yaitu Yaya dengan jabatan sebagai CEO. Kemudian untuk pembuktiannya juga di database akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan membuktikan bahwa database yang sudah ditambahkan oleh klien akan bisa masuk pada database server ini. Ini merupakan database yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan show lagi. Nah, jadi data karyawan yang ditambahkan oleh klien tadi sudah masuk pada database server. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai FTP. Saya stop share dulu. Oke, jadi di sini FTP kita akan mentransfer file dari host satu ke host yang lainnya menggunakan FileZilla. Jadi host yang akan saya transfer itu adalah host dari web server dengan IP-nya 192.168.233.233. Maaf, 220. Dengan username Yogi, passwordnya, dan port 22. Kita quick connect. Oke. Nah,
Ini antara saya dengan Yogi sebagai hostnya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mentransfer file. Kita akan mentransfer file berbentuk gambar JPG dari saya ke Yogi. Nah, oke. Ini transfer file sudah berhasil dilakukan. Untuk pembuktiannya akan dibuktikan oleh Yogi. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk pembuktiannya sudah bisa dilihat bahwa di server Ubuntu atau OS saya yang tadi sudah dikirimkan oleh Ayupus tadi berupa Zoombox 3 JPG ini sudah terbukti bahwa transfer filenya sudah berhasil. Baik, sekian dari pembuktiannya. Kita coba buktikan lagi dari kita masuk ke file dokumennya dan 100% sudah berhasil, tidak ada error. Jadi untuk sekian pembuktiannya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjabaran materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk menutup presentasi pada kali ini, saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, 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 Om.